Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di podcast kami, tim Mafaza dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Gimana nih kabarnya ikhwah fillah sekalian? Semoga senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah ya. Amin. Semenjak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada Maret 2020, pemerintah terus berupaya membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi pandemi ini, mulai dari pembatasan sosial berskala besar hingga sekarang menjadi new normal. Secara garis besar, kebijakan ini membuat kita harus lebih banyak untuk di rumah aja, karena tentunya ada pembatasan interaksi tatap muka antar individu yang membuat kita belum boleh untuk kumpul-kumpul dulu nih. Di masa pandemi kayak gini, selain imun, ada juga iman nih yang harus dijaga. Iya, soalnya kebanyakan di rumah aja kan, jarang ketemu temen, karena pembelajaran jarak jauh bikin iman kita mudah futur. Kok bisa ya? Soalnya kalau di kampus itu kan biasanya ada teman-teman dari lembaga dakwah kampus atau rohis yang selalu hadir untuk ingetin kita buat rajin ibadah, selalu semangatin untuk berfastabaqul khairat, beramar ma'ruf nahi munkar, dan selalu bikin acara yang pastinya bisa nambah keimanan kita. Lembaga dakwah kampus mempunyai peran yang sangat penting, ibarat jantung yang memompa dan menyebarkan darah. Aktivis dakwah kampus menyebarkan ajaran Islam di kampus, bahkan lingkungan di sekitarnya. Dakwah kampus berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana dalam pembinaan mahasiswa muslim dan masyarakat kampus untuk mempelajari Islam lebih dalam. Tapi, kalau masa pandemi sekarang, dakwah kampus bisa nggak sih terus dijalankan? Kan kita dipisahkan oleh jarak dan harus di rumah aja nih. Bisa dong. Jadi inget nih cerita di zaman Rasulullah dulu. Pernah pun ada peristiwa pemboikotan oleh pemimpin kota Mekah pada tahun 7 kenabian. Pada saat itu, para pemimpin kota Mekah sepakat untuk mendesak Rasulullah, memboikot Rasulullah dan melockdown Rasulullah ke Syi'ib Abu Thalib. Perboikotan dengan memutuskan segala bentuk hubungan Rasulullah dengan Bani Hashim. Di situ Rasulullah tidak boleh saling berdagang, tidak boleh saling menikahi, serta tidak boleh berkomunikasi selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Dan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu? Rasulullah tetap menyampaikan wahyu sebagaimana adanya. Dan Rasulullah tetap penuh rencana. Rasulullah melakukan pembinaan internal di rumah Al-Aqram bin Abi Al-Aqram, karena di saat-saat seperti itu, benar-benar diuji solidaritasnya. Nah, di zaman itu, Rasulullah sama kondisinya seperti kita saat ini. Gak bisa kemana-mana, sulit untuk berkomunikasi langsung dengan orang lain. Tetapi, Rasulullah tetap menyampaikan wahyu, tetap berdakwah. Jadi, apapun kondisinya, dakwah tetap bisa dilakukan. Terus, gimana sih caranya agar aktivis dakwah kampus bisa tetap meluaskan ajaran Islam walau di rumah aja? Karena pastinya berbeda ya, dakwah di kampus yang bertemu secara langsung dengan yang kita gak ketemu langsung nih sama orangnya. Kira-kira bakal tersampaikan gak sih pesan dakwah kita? Bisa dong. Pastinya dengan dilakukan rebranding dakwah kampus. Apa sih rebranding itu? Rebranding berasal dari kata re dan branding. Re berarti kembali, sedangkan branding adalah proses penciptaan brand image yang menghubungkan hati dan benak target dakwah. Jadi, rebranding adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk merubah total atau memperbaharui sebuah brand yang telah ada agar menjadi lebih baik, dengan tidak mengabaikan tujuan awal dakwah, yaitu menyebarluaskan ajaran Islam. Atau, lebih singkatnya, rebranding dakwah kampus adalah proses pembaharuan lembaga dakwah kampus yang telah ada agar terus meningkatkan kualitas menjadi lebih baik lagi. Terus, kenapa sih kita perlu rebranding? Nah, biasanya lembaga dakwah kampus itu kan terkenal dengan kegiatan kaku atau membosankan. Kita ubah menjadi lebih santai dan menyenangkan. Gimana sih agar kegiatannya nggak gitu-gitu aja? Nggak hanya kajian berjam-jam mungkin,
karena pastinya akan bosan kan? Apalagi suasana di rumah aja pasti menambah kebosanan. Nah, makanya perlu dilakukan rebranding dakwah kampus. Ada beberapa poin nih terkait bagaimana sih rebranding dakwah di kampus. Yang pertama, perlu adanya peninjauan kembali dalam internal lembaga dakwah kampus terlebih dahulu. Dari orang-orangnya terlebih dahulu, yang mungkin selama pandemi ini mahasiswa atau aktivis dakwah kampus pulang ke kampung halamannya masing-masing kan? Coba kita jalin kembali ukhuwah antar internal anggota lembaga dakwah kampus kita. Kemudian, kita tinjau bagaimana struktur organisasi yang ada. Apakah masing-masing divisi sudah menjalankan perannya dengan sesuai? Yang kedua, adanya pembinaan dalam anggota lembaga dakwah kampus atau kaderisasi. Sebagaimana Rasulullah dahulu juga melakukan kaderisasi kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Salah satunya di rumah Al-Aqram bin Abi Al-Aqram yang menjadi tempat majelis ilmu umat Islam pertama kalinya. Sehingga kader-kader Rasulullah terlahir sebuah generasi yang tidak hanya teristimewakan keluasan ilmu, namun juga kekuatan iman dan takwa, kelurusan logika dan cara pandang, serta ketinggian hikmah dan akhlak. Jadi, sebelum lebih jauh menanamkan kebaikan kepada mahasiswa lain atau civitas kampus, pastinya kita harus bisa menanamkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Kita kembali luruskan terlebih dahulu niat kita dalam berdakwah semata-mata hanya karena Allah. Yang ketiga, evaluasi program kerja. Pasti banyak sekali program kerja yang sudah dijalankan, seperti kajian mingguan, kajian bulanan, PHBI, keputrian, mentoring, TPA, dan sebagainya. Kita evaluasi, apakah program kerja yang kita jalankan sudah bisa membidik target kita? Kita ambil contoh kajian. Apakah dalam kajian itu peserta bisa benar-benar antusias mendengarkan penyampaian dari Ustadz? Apakah bisa membawa perubahan dalam kebaikan? Atau hanya sebatas datang ke masjid menunaikan kewajiban, tapi hatinya kemana-mana? Kita evaluasi satu persatu kekurangannya. Yang keempat, perbaikan program kerja. Nah, sesudah kita evaluasi apa yang belum baik, kita perbaiki. Dan apa yang sudah baik, kita tingkatkan lagi. Misalnya, kajian membosankan. Kaku banget nih, temannya gak update. Kita bikin tema apa sih yang masuk di kalangan pemuda? Dan alhamdulillah, di zaman sekarang ini perkembangan teknologi sudah sangat maju. Nah, kita bisa loh memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berdakwah yang menyenangkan dan pastinya bisa dilakukan di rumah aja nih. Misalnya, dengan membuat konten-konten menarik tentang sejarah Islam, bisa dalam video pendek bersambung yang diupload di media sosial, Instagram misalnya. Selain video, juga bisa nih berupa tulisan review bedah dari Quran atau hadis, atau membahas konten tentang personal branding sebagai muslim dan sebagainya yang menarik. Sebenarnya, rebranding dakwah kampus ini tidak hanya dilakukan saat pandemi kayak gini aja. Namun, perlu kita cek saat kualitas dakwah kampus ini mulai menurun. Maka, segeralah lakukan rebranding. Nah, intinya, dalam kondisi apapun dan dimanapun, dakwah kampus bisa tetap berjalan. So, jangan lelah untuk terus memviralkan kebaikan dan mensoundingkan kalam-kalam Al-Quran. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran, surat ketiga ayat ke-104. Sekian dari kami, tim Mafaza dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Syukron wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.